Perkenalkan, nama saya Ramadhani Septoni dari Teknik Informatika Universitas Pamulang. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pembagian subnet dengan metode FLSM dan VLSM. Perbedaan FLSM dan VLSM yaitu terdapat di prefiks. Jika FLSM menggunakan prefiks yang sama, sedangkan VLSM menggunakan prefiks yang berbeda. Kali ini saya menggunakan dua metode, yaitu FLSM dan VLSM. Jaringan 1 saya menggunakan FLSM dan jaringan 2-3 menggunakan VLSM. Pertama-tama kita membuat subnettingnya dahulu. Di sini ada jaringan 1, lalu ada jaringan 2, dan juga ada jaringan 3. Dan jangan lupa untuk membuat subnetting jaringan penghubung agar antar router saling terhubung. Pertama-tama kita menentukan untuk menggunakan prefiks berapa. Kali ini saya menggunakan prefiks 24 dengan IP network 192.168.16.0. Lalu untuk menentukan IP start, kita hanya menambahkan bagian 0 di paling belakang menjadi 1. Kita tambahkan 1. Untuk menentukan IPN, kita dapat melihat total host dari prefiks 24 yaitu 254. Untuk menentukan broadcastnya, kita dapat menambahkan 1 ditambah 254 yang menghasilkan 255. Untuk netmaxnya kita juga dapat melihat di tabel prefiks yang kita gunakan, prefiks 24 yaitu 255, 255, 250. Untuk subnet 1 kita menggunakan prefiks 28, berbeda dengan 24 karena kita menggunakan FLSM. IP start dan IP network masih sama dengan jaringan yang atas. Lalu IPN kita mendapatkan hasil dari total host 28, dan broadcastnya kita tinggal tambahkan 1 dari IPN yang menghasilkan 17. Untuk subnet atau netmaxnya kita bisa melihat di tabel prefiksnya, prefiks 28. Lalu untuk subnet 2 saya masih menggunakan prefiks 28 sama dengan subnet 1. Lalu untuk IP network 18 itu dari broadcast di subnet 1 ditambah dengan 1 yang menghasilkan 18. Untuk IP start 19 itu dari IP network subnet 2 ditambah 1 yang menghasilkan 19. Untuk IPN 33 itu dihasilkan. Untuk IPN-nya 33 kita mendapatkan hasil dari 19 ditambah dengan total host prefiks 28 yang menghasilkan 33. Lalu untuk broadcastnya kita dapat menambahkan 1 ditambah 33 yang menghasilkan 34. Untuk subnetnya kita tinggal lihat di tabel prefiks 28. Lalu untuk lanjut ke jaringan 2, prefiks yang digunakan adalah prefiks 24 sama dengan jaringan 1 kita menggunakan prefiks 24. Untuk IP network pun kita sama dengan jaringan 1, tapi ada sedikit perbedaan di 16 kita ganti dengan 18 agar
antar PC dan antar router di jaringan 1 dan jaringan 2 tidak bertabrakan. Selebihnya antara jaringan 1 dan jaringan 2 itu tidak ada perbedaan. Lanjut, untuk mengisi subnet satunya di jaringan 2, subnet 1 masih sama, IP network, prefix, broadcast, dan subnetnya tinggal mengikuti jaringan 1, hanya ada perbedaan di 16 dan 18. Dan untuk jaringan 3 ada sama, hanya perbedaan di 20 saja, agar tidak bentrok jaringan 1, jaringan 2 dengan jaringan 3. Hanya ada perbedaan prefix di jaringan 1, 2, dan 3. Lalu tahap selanjutnya kita akan mengisi IP di PC dahulu. Kita buka IP configuration, lalu kita masukkan dari jaringan 1 terlebih dahulu, karena ini kita mengisi jaringan 1. IP addressnya yaitu 192.168.16.1, tapi kita lebihkan 1 karena jaringan satunya nanti akan dipakai untuk di router. Subnet masknya sama, default gateway-nya kita menggunakan jaringan 1, jangan yang dari subnet 1. Untuk di jaringan 1 kita menggunakan 192.168.16.1 di gateway-nya. Lalu untuk PC yang selanjutnya kita masuk IP configuration, lalu buka lagi notepad-nya, kita lihat di subnet 2. Subnet 2 jaringan 1, jangan menggunakan di jaringan 2. IP networknya masih sama, 192.168.16.18. Akan tetapi di sini ada kesalahan sedikit, seharusnya bukan 19 tapi 20. Kita ubah terlebih dahulu ke 20 agar jaringannya nanti tidak bertabrakan. Kita cek kembali di PC selanjutnya apakah sudah terisi. Kita buka lagi notepadnya. Di subnet 19 itu berarti 19 sudah terpakai, 20 sudah terpakai, berarti kita menggunakan 22 agar IP address-nya tidak saling bertabrakan. Kita menggunakan 21, subnet mask-nya kita ikuti yang sudah ada di notepad. Kita masukkan di subnet mask, lalu kita paste saja. Default gateway-nya kita menggunakan yang ada di jaringan 1 atas, yaitu 192.168.16.1. Copy lalu paste. Sekarang sudah sinkron. Lalu kita lanjut ke jaringan 2. Kita lanjut ke jaringan 2. Dilihat di notepad-nya, jangan sampai salah. Buka IP configuration-nya, buka notepad-nya, lalu masukkan IP start-nya kembali. Ini pun sama caranya, kita lebihkan 1 agar tidak saling bertabrakan. IP address-nya, subnet mask-nya kita ikuti yang sudah ada di prefix 28.
IP startnya. Lalu untuk selanjutnya di subnet 2 nya kita lanjut saja untuk ke jaringan 3. Buka lagi IP configuration-nya, notepad-nya, kita lihat di jaringan 3. Kita masukkan IP startnya 192.168.21, lalu subnetnya kita lihat di sini sepertinya ada kesalahan, seharusnya 255 255 255 240, harusnya 240. Kita ganti terlebih dahulu agar tidak salah nanti pas kita tes. Sekarang sudah sama. Selanjutnya kita pastikan kembali passwordnya sudah benar, default gateway-nya. Lalu sekarang kita tes terlebih dahulu saja agar mengetahui apa yang salah dari IP configuration-nya. Kita kirim sinyal ke router, sudah sukses. Selanjutnya kita di jaringan 2 kita tes ke router, sudah sukses. Jaringan kita kirimkan di jaringan 3 ke router, sukses. Sudah sukses. Sekarang kita coba kembali di jaringan 3, apakah sudah bisa di subnet 2 nya. Kembali sukses. Di subnet 2 jaringan 2 sudah kembali bisa, sukses juga. Di jaringan 1 nya sukses. Oke. Sekarang kita coba masukkan IP configuration di routernya. Untuk di routernya kita cek terlebih dahulu kabelnya menggunakan slot yang mana, apakah gigabit Ethernet 01, 00 atau 02. Kita lihat kembali di jaringan penghubungnya yang menggunakan prefix 30, berbeda dengan subnet 2 di jaringan 3 atau 2 atau 1. Kita harus membedakan prefixnya agar tidak saling bertabrakan. Lalu IP network, start, end, dan broadcastnya pun berbeda. Kita bedakan saja sedikit menggunakan IP addressnya 192.168.251. Subnetnya juga kita masukkan. Lalu untuk router 2 nya kita cek terlebih dahulu gigabit 01. Kita buka lagi IP config-nya. Kita lihat di notepad gigabit Ethernet. Kita samakan apakah sudah sama IP address subnet max-nya di router yang terhubung di jaringan 1 gigabit Ethernet. Kita buka lagi notepad-nya apakah sudah sama IP address dengan subnet max-nya. 3 router ini harus menggunakan IP address dan subnet max yang sama. Kita coba tes mengirimkan sinyal antar router. Kita dilihat dulu agar terlihat dari router 1 ke router 2 sukses. Dari router 1 ke router 3 sukses. Dari router 2 ke router 3 sukses. Oke, sudah sukses. Kita coba lagi dari router 2 ke router 1, aman, sudah. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.